Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa kabarnya sahabat-sahabat sekalian? Semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Berita populer yang kali ini kita akan bahas adalah dikabarkan atas kunjungan Pak Yusuf Kalla kepada Pak Ganjar, Timnas Amin potensi retak. Jadi pasca kunjungan tersebut memang ada komunikasi yang tampak tidak terkoordinir di kubu Timnas Amin. Beberapa media berita kemudian merangkum statement yang berbeda di antara kubu Amin dalam merespon apa yang dilakukan oleh Pak JK kepada Pak Ganjar. Mulai dari Pak Ahmad M. Ali yang merupakan coach dari Timnas kubu Amin ini mengatakan bahwa komunikasi dengan pihak lain sudah tertutup dan dikritik oleh CEO Kapten Timnas kubu Amin yaitu Pak Sudirman Said dengan mengatakan bahwa komunikasi dengan lawan selalu terbuka. Ia kemudian juga menambahkan bahwa bacalah sejarah, dalam perang sengit melibatkan persenjataan pun ada kurir yang terus jalin komunikasi. Dan kemudian pada tanggal 30 bulan Desember, Pak Ahmad Sibarani yang menjabat sebagai Ketua DPP Nasdem berstatement, Sudirman Said jangan over, jaga sikap, jaga lisan. Dan dalam pemberitaan oleh detik.com memuat permintaan maaf Pak Ahmad M. Ali kepada Pak Sudirman Said. Ia mengatakan tolong jangan berpolemik di media. Ia juga menegaskan bahwa Timnas Amin ini gak ada blok A, blok B, ataupun blok C. Ya mungkin ya statement dari Pak Ahmad M. Ali yang terakhir ini selain memberikan informasi bahwa tidak ada keretakan yang terjadi di Timnas kubu Amin, ia juga sekaligus ingin menyinggung pasangan calon lain yang justru jelas senyata-nyatanya terjadi keretakan ya. Dimana kita lihat partai P3 yang merupakan koalisi atau pendukung dari kubu pasangan calon nomor urut 3, justru sebagian kader mereka yang disebut dengan pejuang P3 mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon yang lain, sahabat-sahabat sekalian. Dari apa yang terjadi pada Timnas kubu Amin ini, tentu saja ada hal-hal yang harus kita garis bawahi agar tidak lewat begitu saja, sahabat-sahabat sekalian. Termasuk misalnya apa yang menjadi statement dari Pak Sudirman Said yang menyamakan perang bersenjata dengan kontestasi politik. Karena tentu saja antara perang bersenjata dan kontestasi politik adalah hal yang sangat jauh berbeda. Apalagi pendekatannya hanya karena perang membutuhkan kurir, di mana kurir tersebut bertugas untuk menjalin satu komunikasi dari satu pihak kepada pihak lain. Tentu hal itu akan sangat wajar-wajar saja karena tidak ada kepentingan yang tereduksi. Sementara jika kontestasi politik, apalagi itu berlangsung pada negara yang menganut sistem demokrasi, di mana kekuatan, kedaulatan, sumber aspirasi, sumber komando adalah berasal dari kepentingan rakyat. Nah, inilah kepentingan yang tereduksi ketika terjadi komunikasi antara satu pihak kepada pihak lain. Karena kontestasi politik kita di Indonesia biasanya yang terlibat dalam satu komunikasi hanya berada pada tataran elit dan bersifat eksklusif. Terkadang komunikasi tersebut sangat melupakan apa yang menjadi aspirasi rakyat dan kepentingan rakyat itu sendiri. Karena memang ketika kita berbicara tentang kepentingan, faktanya ada gap yang sangat luar biasa antara elit dan rakyat. Apa yang menjadi suara rakyat, apa yang menjadi aspirasi rakyat, apa yang menjadi kepentingan rakyat kadangkala dinomor sekiankan setelah kepentingan elit itu diduluankan, sahabat-sahabat sekalian. Beriringan dengan pemberitaan nyaris retaknya kubu Timnas Amin, di lain sisi secercah harapan lahir melalui program kampanye Desak Anies dan live TikTok oleh Pak Anies Baswedan, di mana hubungan publik dan Pak Anies Baswedan semakin menguat tanpa melihat beragam dinamika internal politik praktis di antara kubu mereka. Apalagi yang dilakukan oleh Pak Anies ini menyasar seluruh kelompok elemen masyarakat, mulai dari kelompok ulama, influencer, jurnalis, generasi milenial, kelompok tua, petani, nelayan,
pegiat lingkungan, kelompok perempuan, dan kelompok lain sebagainya. Strategi politik ini patut untuk kita apresiasi, terlebih kepada Pak Anies Baswedan itu sendiri. Karena meskipun timnya jago menyusun beragam strategi, kalau strikernya atau Pak Anies Baswedan itu sendiri tidak punya eksekusi yang baik, maka semua akan berakhir percuma. Contohnya kembali melalui kegiatan Desak Anies. Kegiatan yang didesain sangat sederhana dan minim anggaran. Tetapi karena dieksekusi secara baik, luar biasa kekuatan hubungan publik dan Pak Anies Baswedan yang semakin menguat ya. Apalagi kita lihat melalui kegiatan Desak Anies ini berani menerobos pakem strategi politik yang isinya itu saja, anfaedah, kontraproduktif, dan hedonis. Berani membuka komunikasi dua arah, mendekatkan masyarakat dengan gagasan, dan menebar pengetahuan politik yang terbungkus ringan dan asik. Jadi konsep kegiatan Desak Anies ini merupakan kegiatan yang menjawab seluruh apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ini. Menjawab kebutuhan bahwa seharusnya memang masyarakat didekatkan dengan gagasan, bukan dengan gimmick atau popularitas yang bersumber dari bukan dirinya semata, sahabat-sahabat sekalian. Belum lagi live TikTok yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Siapa sangka Pak Anies yang dikenal sebagai pribadi yang teramat serius ternyata bisa juga menghibur tanpa kehilangan wibawa. Menguatnya hubungan Pak Anies Baswedan bersama masyarakat ini pun terbukti melalui data elektabilitas pasangan calon nomor urut 1 yang terus memperlihatkan tren positif dan peningkatan yang sangat luar biasa. Satu hal, Pak Anies, terima kasih telah menerobos cara-cara lama dalam berkampanye. Menang atau tidaknya nanti, sejarah telah mencatat Pak Anies adalah the real agent of change. Kembali lagi sahabat-sahabat sekalian, secara umum meski tim pemenangan itu jago dalam urusan strategi, akan percuma jika yang mengeksekusi itu tumpul. Saya ingin memberikan second appreciate kepada Pak Ganjar yang pandai mengeksekusi strategi turun ke masyarakat, bicara dengan kelompok wong cilik dan bercengkrama secara apa adanya. Sama halnya juga dengan Pak Mahfud MD yang memanfaatkan keahlian hukumnya dengan terus menarasikan perbaikan sistem dan hukum di Indonesia sebagai program mereka. Nah, hal aneh bin ajaib justru yang dilakoni oleh Pak Prabowo yang terlihat susah mengeksekusi strategi kampanye. Alih-alih ia menjual rekam jejaknya, yang dipamerkan malah hasil-hasil kerja dari koleganya yang sekaligus merupakan bapak dari pasangannya. Meskipun sebenarnya yang dipamerkan tak baik-baik amat ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kegagapan bercakap membuat pasangan ini harus ekstra dalam melancarkan ragam strategi kampanye. Pertanyaannya, apa cukup Pak Prabowo bergantung pada buzzer? Apa iya hanya dengan joget-joget saja? Emang boleh seasam sulfat itu? Anda semua asam sulfat. Emang boleh mengumpulkan aparat desa? Emang benar cegah stunting pakai susu tinggi gula? Emang gak dosa money politics berkedok sedekah? Tolonglah KPU dan Bawaslu. Ingat, sebesar-besarnya uang, materi, jabatan, janji yang diberikan kepada kalian, ingat lebih besar tanggung jawab kalian kepada dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.